cara-cara ngangkat tangan ketika berdoa itu kayak apa saja. Nanti kita akan jelaskan ada 3 cara. Ada berapa cara? 3 cara tergantung jenis doa yang akan diucapkan. Yang pertama, doa secara umum. Doa secara umum. Ya jenengan minta apa? Jadi kalau doa minta apa? Apa? Rezekinya banyak, terus kesehatan, terus apa? Wedok diampuni dosanya, terus masuk surga, husnul khotimah dan seterusnya. Doa secara umum disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Antarfa'a yadayka hadwa mankibaika." Dalam doa yang sifatnya umum seperti ini, kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Sejajar dengan apa? Pundak. Berarti seberapa coba? Nah, sejajar dengan pundak ya seperti ini. Ini pundak. Ya ora kudu pas banget diukur, tekan garisannya ora. Lurus orang lurus potol. Sebagaimana ada sebagian kalangan meyakini sing jenenge acung ketika apa? Ketika tahiyat. Ora olih drijine nganti ngluwi apa? Ora dengkul ketok kok. Ndak harus saklek banget kayak gitu ya, ndak lah ya. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadwa mankibaika au nahwihima. Sejajar dengan pundakmu atau sekitar itu. Jadi yang mandan munggah didik ya ora apa-apa, mandan mudhun didik ya ora apa-apa. Ya kira-kira sejajar dengan apa? Pundak. Mengangkat tangan. Nah sekarang mengangkat tangan itu kayak apa Ustaz? Apakah direnggangkan seperti ini atau dirapatkan seperti ini? Saya belum menemukan hadis secara khusus. Cuman ada keterangan ulama yang akan saya bawakan di sini. Ada keterangan ulama dari Syekh Bakar Abu Zaid, dan saya belum menemukan hadisnya. Mungkin beliau sudah menemukan, kalau saya belum menemukan. Kata beliau, mengangkat kedua tangan ini, kata beliau dirapatkan. Jadi segini sambil dirapatkan. Menurut beliau. Jadi bukan sekedar hanya mengangkat tangan seperti ini atau seperti ini. Kata beliau dirapatkan. Masih kata beliau, tambahan juga, bisa juga ditaruh di depan muka doanya. Taruh apa? Ora silo. Kalau nutupi muka, kata beliau. Nah, ini tambahan dari beliau. Kalau dalam hadis Ibnu Abbas, cuma disatakan di situ adalah, setahu kami, adalah sejajar dengan pundak. Adapun apakah dirapatkan atau tidak, dari keterangan ulama disebutkan supaya dirapatkan sejajar dengan apa tadi? Pundak. Berarti kan kayak gini sejajar pundak. Ini sudah sejajar belum? Kurang? Kayak gini. Nah, bisa kayak gini, bisa di depan apa? Mukanya. Ini doa secara umum. Doa secara umum. Kapan Ustaz? Ya macam-macam. Misalnya ketika kita sedang doa secara umum tadi, kemudian mungkin ketika doa istisqa. Doa istisqa. Apa istisqa? Doa minta hujan. Ketika doa minta hujan, lagi sholat istisqa, itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Kemudian juga doa ketika kunut di dalam sholat witir. Nah, namanya sholat witir itu disunahkan untuk kunut. Terutama di rakaat terakhir. Itu juga mengangkat tangan seperti itu caranya mengangkat tangan. Ini cara yang pertama. Sejajar dengan apa tadi? Sejajar dengan
Cara yang kedua, ini yang mungkin banyak yang belum tahu, adalah dengan cara mengacungkan jari. Dengan cara mengacungkan jari. Ini kapan ini mengacungkan jarinya? Doa sambil mengacungkan jari. Kapan kita disunnahkan doa sambil mengacungkan jari? Apa? Mengacungkan jari telunjuk ya. Jari, maksud saya jari ini jari telunjuk. Bukan sembarang jari, kok ada yang kayak gini. Atau ada yang kayak gini, atau ada yang bukan. Mengacungkan jari telunjuk. Yang seperti ini, itu kapan? Di antaranya adalah khatib kalau lagi khutbah. Khatib kalau lagi khutbah. Jadi ketika khatib itu berdoa di akhir khutbah, biasa kan yang namanya khutbah itu kan akhirnya ada apanya? Ada doanya. Khatib itu disunnahkan di dalam Sahih Muslim supaya mengacungkan jari sambil berdoa. Ini kan orang kan, dong aku kayak gini kepriwe sih. Yang namanya mengangkat tangan itu macam-macam. Ya, coba sekarang angkat tanganmu. Gimana coba? Gimana angkat tanganmu? Kayak gini kan? Ini angkat tangan kan? Ini angkat tangan juga. Kalau misalnya kita nyuruh anak kita, Le, kalau mau minta angkat tanganmu. Gimana ngangkatnya? Kayak gini? Ya enggak, kayak gini kan? Yang namanya mengangkat tangan itu kan macam-macam. Jadi jangan kita saklek, angkat tangan tuh harus seperti ini. Lihat, tergantung momennya. Dalilnya apa? Ketika khutbah Jumat disunahkan oleh Nabi SAW untuk mengangkat jari telunjuk ketika berdoa. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Manakala ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imarah. Sahabat Nabi SAW namanya Imarah ini melihat ada seorang khatib di mimbar berdoa ketika khutbahnya sambil mengangkat dua tangan. Yang lihat siapa? Sahabat Nabi. Namanya Rifa'ah. Namanya Imarah. Nah, Imarah ini ketika lagi Jumatan kok ngelihat khatibnya doa kemudian sambil mengangkat kedua tangannya. Maka ketika melihat seperti itu, beliau berkata, Qabbahallahu hatainil yadain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjelekkan dua tangan itu. Masya Allah. Ini didoakan, tapi doa yang baik apa yang jelek ini? Doa jelek. Jelas-jelas, semoga Allah menjelekkan dua tangan itu. Ini yang ngomong siapa? Sahabat Nabi. Loh, kenapa? Ngomong donga kok malah didoakan seperti itu? Kata Imarah, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala saya sendiri. Ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa asyara bi isbi'ihi al-misbah. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa sedang khutbah Jumat tidak lebih tidak kurang hanya mengangkat jari telunjuknya saja. Berarti yang cerita ini anu jerene apa saksi mata? Saksi mata. Nek dhewe kan anu kur jerene. Jerene. Ini adalah yang berbicara saksi mata. Saksi hidup melihat Nabi SAW khutbah Jumat. Jangan pernah lihat Kanjeng Rasul khutbah Jumat? Pada. Ya kita hanya membaca hadis Nabi SAW. Yang melihat ini, beliau mengatakan tidak lebih tidak kurang. Artinya tidak lebih tidak kurang, ya cuma seperti ini saja. Orang kok ada dua kayak gini, atau tiga. Enggak, ya sudah, itu saja. Ketika sedang khutbah Jumat. Sudah. Kapan lagi mengangkat tangan? Mengangkat apa tadi? Jari doa. Ketika tasyahud. Ketika tahiyat. Tahiyat itu ada doanya enggak? Ada. Mana doanya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu doa atau bukan? Doa.
Allahumma sholli ala Muhammad. Doa bukan? Doa. Terakhir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Doa atau bukan? Saat itu tangan kita gimana? Ngacung toh? Ngacung kan? Aneh enggak? Aneh enggak? Yang aneh itu kalau ada orang tahiyat sambil kayak gini. Aneh enggak? Aneh. Makanya jangan aneh kalau ada khotib sambil khutbah mengangkat apa? Jarinya. Aneh temen donga karo ngacung. Lho jenengan ketika tahiyat dongane kepriwe? Yang ngacung itu doa. Kok aneh ya? Merga durung ngerti mulane aneh. Kalau sudah tahu enggak aneh. Ya. Makanya kalau melihat orang praktek itu aja ujuk-ujuk langsung orang umum temen kayak wong kayak Loh, mbok ya tanya gitu loh. Ya. Sudah kayak gitu ngomongnya nang buri maning. Orang wani nang ngarep. Mbok tanya, Ustaz, jenengan ketika khutbah orang umum temen donga kok malah orang tangan kok ngokur ngacung tok. Apa nasing takon kok ngacung saya Pak Guru. Kok orang umum temen Ustaz dalilnya apa ora? Tanya. Ya. Ini loh dalilnya hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, Kanjeng Rasul praktek seperti itu. Wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW. Ini masih yang kedua ya. Masih yang kedua. Bagaimana cara mengangkat tangannya? Jari telunjuk. Kapan? Khutbah Jumat. Ketika tahiyat. Satu lagi tambahin. Ketika zikir. Terutama ketika kita mengucapkan kalimat tahlil. La ilaha illallah. Dan juga ketika kita beristighfar. Ketika kita beristighfar. Dalilnya hadis Ibnu Abbas yang tadi dalam Abu Dawud dan nyatakan Sahih Syekh Albani, kata Ibnu Abbas, kata Nabi SAW, wal istighfaru an tusyira bi asbu'in wahidah. Ketika beristighfar, engkau mengacungkan jari satu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Atau ketika mengucapkan la ilaha illallah. Apakah setiap itu harus seperti itu? Ya tidak. Dari tadi kan kita bicara mengangkat tangan itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi suatu saat kita ingin mengucapkan la ilaha illallah sambil mengangkat tunggal jarinya, ini adalah termasuk yang disunnahkan. Cara yang ketiga, yang tadi di depan itu, yang sampai kelihatan apanya? Ketiaknya. Berarti kalau sampai kelihatan ketiaknya berarti tinggi. Kalau tadi kan sejajar dengan apa? Pundak. Kalau ini tinggi. Diangkat tinggi sampai kelihatan ketiaknya. Kalau saya nggak kelihatan sekarang kalau bajunya seperti ini. Kalau pada zaman Nabi SAW, terkadang Nabi SAW memakai kayak kain ihram itu loh. Nah ini kan tadi kan lagi haji. Nabi lagi apa? Haji. Makanya bajunya adalah baju kain. Ya, kayak jarit tapi warnanya apa? Putih. Kemudian di bawahnya selempangan, di atasnya di apa kan ini namanya? Dikerodongakan. Dikerodongakan sambil disampirkan ke sini. Ketika ngangkat tangan tinggi berarti kan mesti kelihatan. Dan ini ada faedah penting. Maaf. Ketika kelihatan putih berarti apa? Berarti ketiaknya Nabi bersih. Mulanya Kanjeng Rasul SAW mengatakan termasuk sunanul fitrah. Sunnah-sunnah yang kaitannya dengan fitrah. Itu membersihkan apa? Bulu ketiak. Jadi jangan sampai kita bangga tolong. Semakin Samson semakin apa?
semakin lebat, semakin enggak, itu enggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW itu memberikan jeda waktu maksimal 40 hari. Maksimal berapa? 40 hari. Berarti ini urung 40 dina, urung mau dicukur Ustaz. Bukan. Maksimal itu artinya nek wis seminggu wis dawa-dawa ya wis. Nah. Sudah, ini mengangkat tangan sampai kelihatan apa tadi? Ketiaknya. Kapan seperti ini? Kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas yang tadi, al-ibtihal. Al-ibtihal itu adalah ketika kita sedang minta sesuatu yang sangat besar. Entah itu karena kita satu sedang kepepet atau lagi takut sekali. Atau kita dalam keadaan musibah yang mencakup banyak orang. Contohnya ketika sedang terkena musim paceklik. Dan pacekliknya itu sangat panjang. Makanya Nabi SAW dalam beberapa kesempatan ketika sholat istisqa, beliau itu mengangkat apa? Tangannya sampai kelihatan apa tadi? Ketiak. Karena ini kaitannya bukan untuk satu orang, tapi untuk kepentingan orang banyak. Atau misalnya Nabi SAW pernah mengangkat tangan seperti itu ketika beliau dalam keadaan perang. Beliau berdoa kepada Allah, kaum muslimin, ya Allah, semoga kaum muslimin menang. Ini kan bukan hanya kepentingan satu orang, tapi kepentingan orang banyak. Kepentingan agama ini, kalau misalnya kaum muslimin kalah, nanti agama bisa hancur. Maka ini adalah dalam momen-momen tertentu. Makanya kalau panjenengan minta apa? Allah Ustaz. Ya Ustaz, ya Allah. Ya Allah. Aku pengen bojo. Kalau itu ya udah usah sampai apa? Tinggi-tinggi. Itu termasuk doa yang sifatnya umum. Berarti itu masuk ke dalam cara yang keberapa? Sudah bisa dipahami? Saya ulangi. Yang pertama, secara umum, seberapa tingginya? Sepundak. Kemudian yang kedua, mengacungkan jari. Kapan? Ketika khatib sedang khutbah Jumat, terus ketika tasyahud, terus ketika berzikir, mengucapkan istighfar atau kalimat tahlil. Yang ketiga apa? Mengangkat tangan sampai kelihatan ketiaknya, itu adalah ketika dalam momen yang apa tadi? Yang penting sekali, besar, ya, kaitannya dengan orang banyak atau karena ada musibah yang menimpa umat ini. 3 cara mengangkat tangan, dan masih ada pembahasan yang lainnya. Insya Allah kita akan bahas bahwa ternyata ada beberapa saat yang justru tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Ini nanti kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala.